Oke ya, saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Mas. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, semoga di hari ini kita masih diberikan selalu kesehatan ya, sehingga kita bisa mulai ya perkuliahan yang kedua ini dengan lancar ya. Semoga nanti sampai dengan akhir ya kita bisa menyerap materi yang akan kita bahas pada beberapa jam kemudian ya. Di pertemuan yang kedua ini Mas, sesuai dengan yang sudah Anda ketahui di minggu yang pertama kemarin ya, kita akan mulai belajar ke materinya ya. Di hari ini target utamanya adalah Anda akan belajar membuat program untuk menyalakan dan mematikan sebuah LED, Mas. Nah, nanti kita akan di akhir kuliah nanti kita akan mencoba bersama-sama. Nah, nanti akan saya berikan contoh, tentu saja saya berikan demo bagaimana cara kita bisa melaksanakannya. Kemudian nanti sampai di titik Anda bisa melaksanakannya secara mandiri. Tentu saja nanti akan ada ya pekerjaan, tugas tambahan untuk pengembangan aplikasi atau programnya seperti itu. Ya, saya berharap nanti kalau memang ada pertanyaan yang perlu disampaikan, silahkan dengan secara langsung saja, nanti silahkan langsung diinterupsi kalau memang mau ada pertanyaan, sehingga nanti tidak terlalu jauh untuk materi yang disampaikan. Mas 3C ini Mas ya, di hari ini ada beberapa materi yang akan kita diskusikan ya. Saya berharap kita bisa diskusi terhadap materi ini sehingga nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Poin-poin ini nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah definisi microcontroller ya, kemudian contoh microcontroller ya. Jadi bagaimana apakah itu sebuah microcontroller, contoh microcontroller yang sekarang eksis, perkembangannya seperti apa. Nanti akan saya coba bahas di situ. Kemudian bagaimana perbedaannya microcontroller tersebut dengan mikroprosesor yang biasa kita pergunakan di dalam laptop mungkin ya, di dalam CPU, di dalam komputer Anda. Perbedaannya di titik mana saja kita akan coba memposisikan di manakah letak perbedaannya dengan perangkat mikrocontroller. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Anda akan diperkenalkan juga ya, dengan perangkat mini PC yang sekarang juga sudah populer dipergunakan untuk aplikasi-aplikasi yang mana membutuhkan power rendah, satu daya atau daya yang rendah, namun tetap bisa melaksanakan proses pengolahan data dengan lebih cepat dibandingkan perangkat microcontroller atau microprosesor yang lainnya. Tentu saja namanya mini PC, dimensinya yang ditekankan, ukurannya yang kecil. Nah, hardware-nya seperti apa, namanya seperti apa, perkembangannya seperti apa, nanti akan kita coba bahas di situ, Mas. Nah, ini sampai di sini sebenarnya Anda sudah bisa mengetahui perbedaan ya microcontroller, microprosesor, mini PC, kemudian posisi microcontroller dibandingkan dengan controller yang lainnya sehingga nanti bisa memutuskan kapan kita mau menggunakan prosesor, microcontroller atau sebuah perangkat mini PC. Diharapkan sebenarnya kata kuncinya di situ. Jadi jangan salah kalkulasi ya, jangan salah pertimbangan. Contoh sederhana kalau Anda ingin mengangkut batu bata 1 biji kan gitu ya. Ya, Anda kan Anda kan bisa bawa sepeda pancal kan gitu atau sepeda motor kan cukup. Tidak perlu bawa truk kan sebetulnya seperti itu. Ya, kalau batu batanya 1 truk ya, 1000 biji baru Anda bawa truk. Nah, ini diharapkan di situ nanti korelasinya ke situ. Jangan sampai salah memilih perangkat controller yang tidak sesuai dengan tujuannya. Ya, mungkin kalau Anda memiliki komputer yang sama seperti ketika Anda memiliki komputer yang memiliki spesifikasi tinggi, ya kan? Oh, Anda desain beli komputer dengan spek RAM, kemudian memori yang sangat besar gitu ya. Tapi ternyata hanya dipakai untuk menjalankan aplikasi Microsoft Word. Nah, tentu saja hal tersebut tidak tepat ya. Nah, di sini nanti banyak sekali pertimbangan yang
seharusnya kita pergunakan sehingga kita bisa mendapatkan pilihan yang tepat. Kemudian Mas, nanti kita akan lanjutkan dengan arsitektur microcontroller ya, bagaimana sebuah perangkat microcontroller itu tersusun. Jadi di dalamnya sebuah perangkat microcontroller itu susunannya, blok diagramnya terbuat dari apa saja, atau disusun atau dibangun oleh komponen apa saja, nanti kita akan coba bongkar ya. Sehingga nanti diharapkan di situ Anda mengetahui, oh ternyata microcontroller itu dalamnya seperti ini. Ya tentu saja kita tidak akan belajar secara detail ya, rangkaian elektroniknya tidak, tapi cukup tahu ya blok diagramnya seperti itu. Kemudian perbandingan microcontroller satu dengan microcontroller yang lainnya, Mas. Ini akan coba kita bahas juga ya, karena sampai dengan hari ini mungkin ya yang pernah Anda ketahui mungkin ada Arduino Uno ya kan. Kemudian kenapa kok kita menggunakan ESP32? Di situ juga ada PIC, microcontroller PIC, atau mungkin microcontroller ARM punyanya Android, atau mungkin microcontroller punyanya Apple M1 atau M4 atau. Nah, perbandingan microcontroller itu sampai dengan hari ini nanti seperti apa kita akan coba terkhususkan ya, kita khususkan untuk microcontroller perbedaannya di mana ya, perbandingannya seperti apa. Ya, kita akan coba dibahas di poin tersebut. Ya, pada poin berikutnya Anda akan langsung ya sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita akan konsentrasi dalam waktu 1 semester ini untuk belajar apa, Mas? Untuk belajar membangun aplikasi berbasis microcontroller ESP32. Jadi kita tidak akan menggunakan Arduino Uno, kita akan menggunakan perangkat ESP32. Nah, itulah kenapa pada poin berikutnya ini Anda akan diajarkan fitur atau kemampuan apa sajakah yang dimiliki oleh ESP32, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi pinout. Ya, kaki-kaki ya, terminal-terminal yang dimiliki oleh microcontroller ini apa saja. Kira-kira gunanya untuk apa? Kita bisa membangun aplikasi semacam apa? Nah, ini nanti kita akan bahas di situ. Oke ya. Selanjutnya adalah ESP32 board variant. Nah, ternyata microcontroller ESP32 itu tidak hanya diproduksi oleh satu vendor, Mas. Banyak sekali vendor yang memproduksi microcontroller tersebut. Nah, karena vendornya berbeda, tentu saja boardnya itu bisa bermacam-macam, tapi prosesornya tetap sama lah seperti kalau Anda beli motherboard kan gitu ya, beli motherboard ya, boardnya ke laptop atau PC Anda ya, prosesornya semuanya Intel kan gitu ya, tapi ada yang ada yang dibuat oleh Lenovo, ada yang dibuat oleh HP, ada yang dibuat oleh Dell, ada yang dibuat oleh Asus dan yang lain-lainnya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ternyata ESP32 itu banyak macamnya ya, pertimbangan apa yang kita pergunakan, yang mana ternyata ya sesuai dengan kesepakatan kita kemarin juga sepakat sudah. Oh, board yang kita pilih, yang kita gunakan adalah ESP32 DOIT ESP32 versi 1 kan, itu yang kemarin ya. Itu yang kita bahas di situ. Kemudian Anda juga akan dijelaskan karena kita sudah tentukan jenis boardnya, maka nanti akan saya tunjukkan juga skematiknya seperti apa, Mas. Sehingga rangkaian di dalam board tersebut seperti apa, bagaimana koneksi LED-nya, bagaimana koneksi satu dayanya, USB-nya, dan segala macam, kita bisa lihat sehingga kita bisa merangkai modul atau board tersebut dengan rangkaian luar, dengan rangkaian yang kita miliki, tambahan, dan dia tetap bisa berfungsi. Contohnya nanti kita ingin menyambungkan sensor, dan itu ya, atau kita ingin menyambungkan lampu LED contohnya, maka itu akan bisa kita tetap laksanakan seperti itu. Ya, di sesi yang terakhir, dua yang terakhir ini kita masuk ke praktikumnya ya nanti ya. Jadi Anda akan diajarkan bagaimana men-setup komputer ya, sesuai dengan yang kita sepakati kemarin. Anda sudah menginstal VS Code beserta ekstensinya kan kemarin ya, dan hardware mana apa saja yang Anda pergunakan. Nah, jadi nanti mungkin kita bisa ngobrol sebentar ya, apakah hardware-nya sudah siap, kalau belum siap bagaimana, kalau sudah siap bagaimana, itu kita akan coba diskusikan lebih lanjut, sehingga diharapkan nanti di hari ini, di akhir kuliah ini, nanti Anda sudah mulai practicing, Mas ya, Anda sudah mulai melakukan praktikum di laptopnya masing-masing, di komputernya masing-masing, dengan hardware-nya masing-masing, ataupun nanti kalau tidak punya hardware, itu gimana mekanisme nanti kita bahas sama-sama. Oke.
yang terakhir tentu saja, ini yang paling penting ya. Kita akan mencoba membuat program Hello World ya. Kita akan pertama kali kita akan mencoba bagaimana menjalankan program Hello World di dalam perangkat microcontroller dan menyalakan mematikan LED yang ada pada modul ESP32. Itu yang akan kita pelajari di hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama. Sebentar. Slide saya sudah berubah, Mas ya? Pak, mohon maaf. Saya Khairul Khotim hadir, Pak. Gimana, Mas? Saya Khairul Khotim hadir. Tadi terlambat masuk. Ada gangguan jaringan. Oh iya. Iya, Mas ya. Terima kasih, Pak. Bisa dilihat slide yang kedua ini, Mas? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Sudah muncul, Pak. Oke ya. Oke, kita akan masuk yang poin yang pertama ya, definisi microcontroller. Di sini, Mas, ya di sini ya yang kita pelajari nanti adalah microcontroller ya. Jadi bukan mikroprosesor, bukan prosesor, tapi sebuah perangkat microcontroller. Ya, dia sedikit berbeda dengan perangkat yang lainnya, Mas. Nah, kalau Anda bisa lihat di layar Anda ya, ini adalah berbagai macam jenis microcontroller yang saat ini populer, Mas. Ya, tentu saja masih ada yang lainnya, tentu saja seperti itu. Ya, namun kalau saya berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan ya, ini adalah microcontroller yang sekarang paling populer ya, diadopsi pada berbagai macam aplikasi. Dan kita nanti akan menggunakan microcontroller yang ini, Mas ya, yang ESP32. Nah, definisi microcontroller sendiri itu apa ya? Jadi perangkat microcontroller ini bentuknya seperti ini ya. Ini adalah sebuah chip terintegrasi, Mas, atau chip IC. Ya. Nah, integration chip ya, IC. Jadi di dalam satu chip ini, di dalamnya ini sudah ada prosesornya ini, Mas. Ini sudah banyak, ini ada periferalnya, sudah terinclude berbagai rangkaian elektronik yang sangat kompleks dibenamkan pada sebuah chip IC ini. Nah, jadi microcontroller adalah sebuah chip IC tunggal, Mas. Tidak ada tambahan di luarnya, tidak ada. Jadi ini yang dinamakan microcontroller yang ini, bukan yang ini. Ini namanya modul kalau yang seperti ini. Ini juga namanya sudah dalam bentuk modul atau board. Tapi ini adalah microcontrollernya, ini adalah microcontrollernya. Sebentar ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi dia adalah sebuah chip terintegrasi, Mas. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya yang kita gunakan kan ESP32 ya. Microcontroller itu yang ini, Mas. Nah, ini adalah perangkat microcontroller. Contohnya kalau kita menggunakan Arduino Uno ya, maka microcontroller yang kecil ini saja. Nah, ini kalau kita pegang ukurannya seperti ini, Mas. Sangat kecil tapi sangat luar biasa kemampuannya. Kita bisa membangun aplikasi yang sangat kompleks ya, yang sangat powerful hanya menggunakan sebuah chip terintegrasi seperti ini. Ya, inilah yang dinamakan sebuah microcontroller. Nah, contohnya kalau di sini adalah ESP32. Nah, yang ini ya kalau di Zoom itu seperti ini. ESP32. Atau punyanya Tensi ya, Atmel ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Nah, digunakan untuk apa? Ya, utamanya sebuah microcontroller itu digunakan untuk mengolah data, Mas. Contohnya kalau digunakan pada aplikasi Engine Control Unit, ECU dia bisa mengolah data bagaimana kalau dia membaca sensor apa, Mas? Kecepatan, crankshaft, camshaft, dia membaca sensor TPS, throttle position, dan itu ya. Dia membaca sensor apa lagi? MAP, manifold absolute pressure ya, air flow-nya dibaca, oksigen atau lambdanya juga dibaca, kemudian ada tape ECT, engine coolant-nya dibaca sensornya, kemudian diolah di sini. Jadi sensor-sensor tersebut dihubungkan ke kaki-kakinya microcontroller ini, kemudian oleh microcontroller akan diolah. Oh, sinyal yang sensor ini nilainya sekian, saya olah di sini. Oh, yang ini sekian, saya olah juga di sini. Nah, setelah diolah apa yang dilakukan? Dia akan memutuskan, nah dia pinter ini, ya kan? Dia akan memutuskan
ya, berapa contohnya ya kalau di ECU ya, berapa timing injeksi yang harus diberikan pada injektor contohnya. Berapa timing pengapian yang harus dilakukan oleh sebuah spark plug contohnya. Dan dia juga bisa, contohnya kita suruh, ya, berapa frekuensi kedipan lampu hazard, ya, berapa kedipan lampu sein, dan yang lain-lainnya. Bagaimana mekanisme menyalakan lampu malfunction indicator lamp, ya. Nah, inilah yang menjadi pekerjaan dari sebuah perangkat microcontroller ini. Jadi teknologi ECU ini sudah mendominasi ya. Kalau Anda lihat, hampir semua perangkat kendaraan bermotor pun sekarang injeksi. Di situ ada ECU yang memiliki tanggung jawab mengendalikan timing penginjeksian, timing pengapian, ya kan? Nah, bagaimana nanti dia bisa melaksanakan hal tersebut? Karena di dalamnya CPU, di dalamnya microcontroller ada sebuah CPU ya, Central Processing Unit ya, yang mana bisa digunakan untuk pusat pengolah data. Ya. Nah, dia bisa melakukan operasi penjumlahan, aritmatika ya, penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan yang lain-lainnya, aritmatika, dan logika, Mas. Logika itu apa? Logika contohnya. Contohnya, kalau sensor yang di sini nilainya di bawah sekian derajat, contohnya, yang terkoneksi di sini, dan sensor yang di kaki yang ini adalah sekian derajat, maka saya harus gini, gitu. Dia bisa melakukan hal tersebut, Mas. Nah, kalau yang aritmatika tadi adalah melakukan operasi kali, bagi, dan yang lain-lainnya, operasi logika itu ya tadi. Jika sensornya nilainya sekian, saya harus sekian. Itu logika itu. Jika TPS-nya dibuka sekian persen, maka kecepatan engine harus sekian RPM contohnya. Maka logika seperti inilah yang bisa dikerjakan oleh si microcontroller. Nah, berbeda nanti ya dengan microprosesor ya. Microcontroller itu memiliki dibangun atau digunakan di aplikasinya untuk tujuan tertentu saja, Mas. Jadi dia tidak bisa melakukan multipurpose, tidak bisa melakukan berbagai macam tujuan. Contoh sederhana ya. Contohnya kalau dia dipakai di ECU, maka microcontroller tersebut memiliki tujuan spesifik mengendalikan sistem engine tersebut kan gitu ya. Kalau microcontroller ini dipakai di sebuah perangkat air conditioner, maka dia harus mempertahankan bagaimana suhu di dalam ruangan tersebut sesuai dengan keinginan yang punya. Nah, kan tujuannya spesifik saja. Nah, kalau microprosesor, contohnya Anda punya komputer, ya kan? Tujuannya general purpose, Mas. Apa tujuan general purpose? Tujuannya bermacam-macam. Ya, Anda gunakan untuk membaca suhu bisa, Anda gunakan untuk menjalankan aplikasi yang bermacam-macam juga bisa. Nah, itu korelasi dari itu hubungannya dengan tujuan bagaimana microcontroller itu digunakan. Nah, itu adalah sedikit definisi dari sebuah perangkat microcontroller. Saya kira jelas, mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan juga, silahkan saja. Jadi ini, di slide yang ini Anda sudah mendapatkan gambaran sederhana apakah itu sebuah microcontroller. Ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh-contoh microcontroller ya, yang saat ini eksis ya, beredar di pasaran, banyak diadopsi untuk berbagai macam jenis aplikasi. Ya, tentu saja ya, ini tidak terbatas pada aplikasi otomotif ya. Banyak sekali aplikasi di luar otomotif ya, yang mengandalkan perangkat microcontroller dalam membangun sistemnya. Nah, yang sebelah paling kiri ini ya, yang ini adalah ESP8266 Mas. ESP8266 ini adalah versi lebih lama dibandingkan ESP32. Tapi ini sebuah perangkat microcontroller yang mana dia sudah mendukung koneksi WiFi ya, tapi tanpa Bluetooth ini. Ya, jadi dia tidak memiliki, tapi dia bisa digunakan untuk membaca sensor, mengendalikan lampu. Ini bisa ini, Mas. Dan kalau nggak salah ini sangat murah nih, harganya sekitar nggak sampai 25.000 ini, yang ESP8266 ya.
ini sebuah perangkat microcontroller yang kalau saya katakan ya lumayan baru lah dibandingkan dengan Arduino ya. Cuma lebih baru ESP32 ya. Nah, yang ini ya, ini adalah Arduino Nano ya. Ini adalah Arduino Nano. Ya, ini sama seperti apa namanya microcontroller yang lainnya, kecuali dia menggunakan chips ATmega ini ya. Microcontrollernya ini adalah ATmega, jenisnya adalah ATmega 328 Mas. ATmega 328. Ini juga ATmega 328. Jadi hampir semua lini Arduino yang sederhana ini menggunakan ATmega 328 Mas. Ini ATmega 328, ini ATmega 328. Mungkin di sana tadi ada ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini adalah chip IC-nya. Jadi yang ini itu ada tulisan di sini ATmega 328P. Ini adalah tipe dari microcontrollernya buatannya Atmel ya. Nah, mikrokontrolernya itu sendiri ya, kalau namanya adalah Arduino Nano maka boardnya seperti ini. Arduino Pro Mini itu seperti ini. Kalau namanya Arduino Uno, nah bentuknya seperti ini. Ya kan? Kalau Arduino-nya Mega itu bentuknya seperti ini. Ya. Khusus yang Arduino Mega dia menggunakan jenis Atmel yang lainnya. Kalau yang di ATmega ini ya, Arduino Mega ini dia adalah versi Arduino yang jauh lebih besar. Dia memiliki peripheral yang jauh lebih kompleks, lebih banyak sehingga dia bisa digunakan untuk menggunakan aplikasi yang lebih powerful ya. Tentu saja dengan ini lebih terbatas kemampuannya dibandingkan yang ini yang gitu ya. Nah, karena memang chip IC-nya, spek IC-nya juga sudah berbeda, dimensinya juga sudah berbeda. Nah, yang paling utama ini adalah microcontroller Mas yang tengah ini. Ini microcontroller. Ya, namun oleh Arduino ya, oleh vendor Arduino didesain menjadi bot-bot yang namanya sendiri-sendiri. Tapi secara prinsip nanti kalau kita belajar satu jenis saja, maka yang lainnya nanti akan mewakili kecuali dari sisi kemampuan saja. Tapi secara sederhana bagaimana cara kita memprogram, bagaimana kita menghubungkan dia dengan perangkat di luarnya, itu akan kurang lebih sama seperti itu. Ya. Nah, microcontroller yang lainnya yang mungkin sekarang paling populer dan paling luas digunakan adalah microcontroller ARM Mas ya. Nah, contohnya ini hampir semua Android ya dia menggunakan microcontroller ARM ya. Jadi di dalamnya HP Anda itu adalah sebuah microcontroller ARM. Ya. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan itu ya. Kita tidak akan menggunakan itu. Kita akan belajar ya dari yang sederhana ya, yang ESP32. Nah, salah satu kelebihan ya, salah satu keunggulan yang dimiliki oleh platform Arduino ya adalah dukungan terhadap berbagai macam jenis hardware yang beredar di pasaran. Berbagai jenis modul yang beredar di pasaran. Contohnya sederhana, kalau kita menggunakan Arduino Uno seperti ini atau Mega yang seperti ini, maka kita bisa langsung ketika kita mau contohnya ya, Anda mau belajar keypad contohnya. Atau menggunakan keypad, Anda bisa langsung menggunakan keypad, kemudian ditancapkan di atasnya, Anda bisa langsung membuat programnya. Atau Anda membuat aplikasi joystick contohnya. Ada apa namanya joystick seperti ini, modulnya ini, tinggal Anda tancapkan di atasnya, Anda embedkan di atasnya, maka Anda bisa langsung main di programnya, tanpa harus merangkai hardware, menyolder, segala macam, tidak perlu dilakukan kan gitu. Contohnya lagi, Anda ingin menampilkan informasi melalui perangkat LCD, contohnya di sini, Liquid Crystal Display. Sama, ya, Anda tinggal tancapkan di atasnya, maka Anda akan mendapatkan tampilan display yang Anda inginkan. Ya, Anda ingin mengaktifkan suara, ya kan, audio, MP3 membunyikan itu terhubung dengan GPS, atau mungkin apa lagi nih, membaca sensor gas ini, mengendalikan relay, contohnya yang ini. Ya, atau mungkin ini membangun kontrol motor contohnya. Anda juga bisa melakukannya, tinggal nempelkan di atasnya. Nah, kalau di Arduino yang ini ya, contohnya yang ini, jadi modul-modul yang ada di sini tinggal Anda ambil, Anda tinggal beli, kemudian Anda tempelkan, Anda tancapkan di atasnya, maka kita bisa langsung membuat programnya, menanam programnya, mengetahui apakah program kita berfungsi atau tidak. Nah,
bedanya dengan ESP32 ya, semua perangkat ini tetap bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan ESP32 karena kita akan menggunakan yang ini, namun tidak bisa kita tancapkan di atasnya. Perbedaan hanya itu saja. Nah, terus gimana, Pak? Tentu saja nanti kita akan butuhkan jumper kabel ya, kabel-kabel kecil untuk menghubungkan pin-pin yang kita gunakan berkomunikasi atau bekerja dengan microcontroller ATmega 32, ESP32 yang ini. Nah, kayak gitu. Gitu Mas ya. Jadi ini adalah contoh-contoh microcontroller yang sekarang lagi populer ya, memang sedang populer di pasaran, di kalangan komunitas, hobi maupun pembangun aplikasi. Saya berikan contoh penerapan aplikasi microcontroller. Nah ini ya, Anda bisa lihat ya. Ini adalah Arduino Mega ini Mas. Ini proyek saya yang tahun ini ya, sudah selesai ya. Kemarin sudah saya sumbangkan ke ke mitra UKM ya, perajin kayu. Ini adalah Arduino Mega. Arduino Mega ini saya tancepin CNC controller ini. Ya, ini CNC controllernya. Kemudian saya juga punya tampilan LCD ya, kemudian dengan tambahan kabel segala macam ya. Kemudian saya print out menggunakan teknologi 3D printer ya, contohnya seperti ini ya. Ini kita print ya, profilnya ini kita desain terlebih dahulu di komputer. Setelah desainnya jadi, kemudian kita print ya. Nah, setelah printnya ini semuanya selesai, dapatnya seperti ini, baru kita rakit ya, seperti ini ya. Kemudian jadinya seperti ini. Sebentar, ini kayaknya sebentar, ini windownya nggak kelihatan ini. Nah ini contohnya kalau sudah jalan dia bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Dan ini sama Mas tadi yang saya sampaikan. Jadi sebuah perangkat microcontroller ya. Dia mengendalikan motor ya. Nah ini microcontrollernya ada di sini tadi, ini displaynya ya. Dia bisa melakukan pekerjaan untuk mengukir kayu atau engraver ya. Nah seperti itu. Ini adalah aplikasi juga microcontroller. Nah kebetulan di sini saya menggunakan ATmega Mega Arduino Mega ya, yang tadi saya tunjukkan di sana. Nah, seperti itu. Nah, jadi aplikasi-aplikasi semacam ini ya, ini adalah salah satu contoh aplikasi yang bisa kita bangun ya, menggunakan microcontroller sehingga ya manfaat kegunaannya luar biasa. Kita bisa membangun berbagai macam jenis aplikasi. Ini hanya sebagai salah satu contoh saja. Tadi. Oke, saya lanjutkan. Sebentar, sebenarnya masih loading layarnya. Oke ya. Nah, setelah Anda mengetahui berbagai macam jenis microcontroller tadi ya, beserta dengan manfaat contoh aplikasinya ya, ternyata di luar microcontroller atau microprosesor tersebut juga ada sekarang juga eksis ya sebuah perangkat yang dinamakan dengan mini PC atau ada sebagian orang mengatakan perangkat embedded system Mas. Nah, perangkat tersebut ya memiliki fitur, memiliki kemampuan yang jauh lebih powerful atau lebih superior dibandingkan dengan perangkat yang tadi saya jelaskan di awal. Ya. Nah, contohnya di sini ada 3 perangkat yang sekarang sama saya katakan populer juga digunakan untuk aplikasi-aplikasi lainnya di mana microcontroller itu sudah tidak bisa digunakan atau tidak lebih tepat lagi. Ya.
Contoh ya, nanti kalau Anda menggunakan microcontroller dimensinya kecil, harganya murah, namun kecepatannya terbatas, Mas, ya kan? Jumlah pinnya terbatas, ya kan? Kemampuannya terbatas. Namun kalau Anda menggunakan laptop, menggunakan komputer Anda, apa? Dimensinya besar, dayanya besar, ya kan? Namun powerful kan gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada yang dinamakan dengan mini PC nih, Mas. Jadi secara spesifikasi dia jauh lebih powerful dibandingkan microcontroller, namun dari sisi konsumsi energi dan dimensi dia lebih kompak ya, lebih portable, lebih efisien dibandingkan dengan laptop Anda atau komputer desktop di rumah Anda contohnya. Nah, apa sajakah itu? Ya, yang di sini ini ya, ini adalah yang paling populer ya, Raspberry ya, platform Raspberry ini ya. Mungkin Anda pernah mendengar, saya nggak tahu ya, tapi platform Raspberry ini sangat populer di kalangan pengembang aplikasi elektronik untuk membangun berbagai macam jenis aplikasi. Ya, tiga ya, yang kedua di sini ya, yang kedua ini adalah platform Odroid ini ya. Kalau nggak salah UK ini ya. Kalau yang Odroid ini Korea, kalau Jetson ini nggak salah apa Jetson Nano itu punyanya siapa ya? Nvidia. Kalau nggak salah Nvidia punyanya siapa ya? Saya nggak tahu kalau Nvidia punya. Jadi ini semua adalah perangkat yang powerful tapi dimensinya kecil, namun kita bisa menjalankan aplikasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan microcontroller. Ini contohnya kalau seperti yang ini saja Mas, yang apa namanya, yang Raspberry saja. Ya. Ini adalah sebuah prosesor ya, yang mana di versi yang terakhir kalau nggak salah dia bisa mencapai kecepatan 1 GHz Mas, prosesornya ini. Dan dengan dimensi mungkin lebih besar telapak tangan Anda. Ya. Dan dia hanya membutuhkan catu daya dari 5 volt micro USB Anda pun juga dia bisa sudah on Mas. Ya, Anda berikan catu daya dari USB Anda, komputer ini akan menyala, kemudian Anda hubungkan HDMI ke layar, maka Anda sudah memiliki sebuah komputer mini. Ya. Contohnya kalau Anda ingin menambahkan kamera, di sini juga bisa ada konektor kameranya. Ya, atau mungkin Anda ingin menambahkan apa, Mas? Menambahkan tambahan display, contohnya touchscreen atau apa, Anda juga bisa mengkoneksikan di sini. Atau menghubungkan dengan sistem stereo apa audio contohnya. Anda bisa menghubungkannya di sini. Ya, dan yang paling bagus lagi dia sudah ada secara internal sudah memiliki wireless Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi Anda bisa terhubung ke internet segala macam menggunakan platform ini. Ya. Nah, sistemnya si Raspberry, Odroid maupun Jetson Nano atau Jetson yang lainnya ini secara spesifikasi kurang lebih sama. Cuma yang membedakan dia adalah ada yang prosesornya lebih tinggi, ada yang RAM-nya lebih tinggi, ada yang konsumsi energinya lebih rendah seperti itu. Tapi secara prinsip sama. Nah, paling mendasar ya yang mungkin sekarang perlu dipahami adalah hampir semua perangkat ini ya populer bisa beroperasi menggunakan sistem operasi Linux, Mas. Nah, itu. Ya, jadi sistem operasi yang dia bangun adalah Linux. Saya belum tahu apakah si Jetson Nano ini bisa diinstal Windows. Kayaknya bisa, tapi saya juga belum yakin juga. Tapi dia pasti bisa diinstal platform Linux. Dan memang yang paling populer adalah pada platform seperti ini adalah Linux ya. Nah, kalau di apa namanya? Kalau di Arduino tadi, ini kan sistem operasi, kan di sini nggak ada sistem operasinya, Mas. Di sini ada sistem operasinya ya program kita itu sendiri gitu, menyalakan LED, mematikan LED. Namun kalau yang sudah apa namanya, yang ini, ya, ini sudah ada sistem operasinya Linux ya. Kalau di PC ya dominasinya ada di Windows. Hampir semua Anda pasti menggunakan Windows untuk dijalankan di laptop atau komputer yang ada di desktop Anda. Kan seperti itu. Nah, namun sekali lagi di sini untuk mini PC ini yang paling populer adalah platform Linux. Saya pun ya punya yang ini pun punya, yang Odroid ini punya, yang Jetson tidak punya. Kalau yang tadi yang lainnya yang microcontroller insya Allah punya semua. Nah, ini akan kita coba isi sama-sama ya supaya nanti sambil saya jelaskan. Sebentar, saya sharing lagi.
Ya, harganya itu sudah tadi di atas. Nah, nggak perlu berarti. Mungkin yang arsitekturnya, kalau yang MPU ini ada yang 32 bit, ya, ada yang berapa mas? 64 bit, ya. Nah di microcontroller yang paling populer adalah 8 bit, ya. Sekarang sudah mulai ESP32 adalah 32 bit. Nanti saya jelaskan sendiri untuk yang bit ini. Jadi Anda sudah sedikit banyak punya gambaran ya perbedaan microcontroller dengan prosesor yang biasa Anda pergunakan di aplikasi keseharian. Ini kita isi saja ya. Apalagi mas kira-kira? Peripheral ya atau perangkat tambahan di dalamnya. Peripheral internal, ya. Ini tidak punya, ya. Ini banyak. Nah ini yang paling penting ya. Ada apa namanya? Ada ADC, ya kan? Ada timernya, ya kan? Ada DAC-nya, ada perangkat komunikasi, UART-nya berarti, UART dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ini kira-kira perbedaan sedikit dari microprocessor unit dan microcontroller unit. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Oke, sudah jelas ya. Selanjutnya adalah arsitektur microcontroller sendiri, Mas. Ya, jadi di dalamnya perangkat tadi, microcontroller tadi, ini bukan microprosesor ya, yang microcontroller ya. Apakah bagaimana isi dari sebuah chip IC microcontroller? Ya, isinya apa, Mas itu? Nah, sebelah kiri ini adalah punyanya si ESP32 ya, yang sebelah kanan ini adalah punyanya si AVR, Mas. Ya, Arduino lah ya. Nah, ini adalah ESP32 yang ini punyanya Arduino. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, apa ini? Di perangkat ESP32, ya, yang pertama, yang perlu Anda lihat, yang perlu kita cermati adalah core dan memorinya, Mas. Jadi di dalamnya satu chip IC tersebut yang bentuknya sangat kecil tadi, dia sudah memiliki 2 core CPU, Mas. Dual core berarti, Mas. Ya, dia memiliki memori ROM internal dan static RAM di CPU-nya dia. Jadi ini memorinya ROM dan SRAM ini ya, saya berharap nanti ketika Anda belajar apa namanya? Sistem komputasi, Anda dapatkan definisi itu. Dual core dan ROM, dual core adalah CPU-nya, ya, ROM RAM ini adalah memori internal yang dia miliki. Jadi kita bisa menanam programnya nanti ya lewat ini nanti. Kemudian dia juga punya Bluetooth, ya, BLE ya sebenarnya Bluetooth Low Energy untuk ESP32. Kemudian WiFi. Ya. Dia juga punya radio frekuensi receiver. Dia juga punya internal radio frekuensi transmitter. Ya. Nah, yang ini ya adalah mekanisme validasi data yang dimiliki secara internal di dalam CPU-nya si ESP32, Mas. Ya. Kemudian dia juga sudah memiliki real time clock internal, jadi kita bisa membangkitkan timing yang presisi menggunakan RTC di sini. Dan yang paling utama adalah peripheral tambahan internal di dalamnya microcontroller. Ada serial programming interface ya. Kemudian ada I2C, I2S ya, SDIO, kemudian UART, ada CAN bus ya, ada Ethernet ya. Ada infrared, ada PWM, ada temperatur sensor, ada touch sensor, ada DAC dan ada ADC. Ini banyak sekali, Mas. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan si siapa ini? Si AVR, saya besarkan sedikit. Nah, seperti ini mungkin.
Kurang lebih sama, namun secara spek dia berbeda, Mas. Tapi urutannya sama. Dia memiliki satu CPU kan gitu ya. Yang ini ya, satu CPU, CPU-nya ya tunggal, bukan dual core kan gitu. Kemudian dia punya perangkat peripheral tadi, contohnya dia punya ADC ya kan? Dia punya UART, dia punya TWI kalau di sana tadi itu sih ya. Dia punya timer counter 1 dan 2 ya kan? Kemudian dia punya GPIO, ya, dia punya SPI, ya, dia punya memori flash, ya, dia juga memiliki memori ROM, kemudian dia punya apa ini sumber clocknya, sama sumber clocknya. Kalau di sini 16 maksimal 16 MHz, di sana tadi maksimalnya 240 MHz. Anda di sini lihat dari arsitekturnya sendiri, kalau kita bandingkan kanan kiri, si ESP3 ini jauh lebih superior, jauh lebih powerful, jauh lebih lengkap dibandingkan dengan yang ini, Mas, yang sebelah kanan. Nah, inilah kenapa ya kita akan menggunakan yang sebelah kiri ini ESP32 untuk mengakomodasi perkuliahan kita. Nah, untuk arsitektur komputer microcontroller yang lainnya ya apa namanya secara generik ya untuk yang ARM bentar, ini saya kurang ini ya ARM nih ya yang belum tadi kan ini yang tadi yang atas ini kan punyanya si siapa namanya si ESP32 Arduino, kemudian yang ini adalah punyanya ARM ini Mas. Ya, kalau di ARM Anda bisa lihat sendiri ya. Dia punya ARM prosesor ya. Kemudian dia juga punya peripheral tambahan, CAN bus, dia punya USB, Mas. Nah, ini powerfulnya ya. Dia punya USB, dia punya PWM, dia punya timer counter, ADC, TWI ya, UART, Ethernet, SPI. Yang terbatas di sini. Tapi di dalamnya ini dia tidak memiliki WiFi, Mas. Anda lihat, ada nggak WiFi-nya? Tidak ada. Ini adalah ARM, sehingga WiFi itu ditambahkan di luarnya gitu. Kalau si ESP tadi sudah ada Wi-Fi-nya ini. Ya, sudah ada Wi-Fi-nya, sudah Bluetooth-nya kan gitu ya. Sehingga kita tidak perlu menambahkan perangkat di luar dari prosesor tersebut. Ya, kurang lebih seperti itulah. Sama dia punya RAM, dia punya memori. Ya. Seperti itu, Mas. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita akan selalu menanam program ya di ROM-nya si microcontroller, kalau di sini di flash memorinya ini, dan ketika perangkat ini kita nyalakan maka dia akan membaca baris-baris perintah yang sudah tertanam di ROM-nya dia kayak gitu, yang tertanam pada flash memorinya dia. Jadi dia hanya akan mengerjakan bahasa mesin yang tertanam di memorinya dia ini, Mas. Nah, ini kalau memorinya kosong ya dia tidak akan melaksanakan apapun. Ya, tugas kita adalah ngisi. Ya, ini ROM flash memory ini sesuai dengan keinginan kita. Jadi contohnya ya nanti kita isi, ROM ini akan berisi baris-baris perintah untuk menyalakan lampu LED, mematikan lampu LED contohnya. Ya, maka baris-baris perintah itu kita taruh di sini sehingga ketika microcontroller ini menyala atau aktif, dia akan membaca perintah yang dari sini dan dia bisa melaksanakannya seperti itu. Nah, inilah fungsi dari pemrogramannya. Seperti itu. Nah, ini nanti akan saya berikan apa namanya sebentar tugas ke Anda untuk melengkapinya. Jadi yang saya bahas tadi ada microcontroller Mega 328, ada ESP32, ada STM32, Mas. Nah, bukan apa? Bukan STM-nya Anda, bukan SMK, bukan ya. Tapi STM32 ini adalah jenisnya microcontroller juga populer ya. Saya tidak sempat bahas ya. Ada ARM yang tadi sempat saya bahas. Ini platformnya ada Arduino Uno tadi ya contohnya ya. ESP32. Nah, ini saya inginkan nanti Anda bisa membandingkan ya dari sisi frekuensi kerjanya, Mas. Frekuensi atau kecepatan ya. Berapa megahertz ya. Dalam satuan megahertz. Bagaimana M32 dibandingkan ini, dibandingkan ini, dibandingkan ini. Ini semuanya microcontroller ini.
Ya, yang sekarang memang lagi populer juga di pasaran kan, gitu. Bagaimana ya periferalnya? Kelengkapan periferalnya, fiturnya paling banyak, paling lengkap yang mana? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apa yang ini? Ya, ya contohnya yang ini punya Arduino, punya ADC, yang di sini tidak punya contohnya. Di sini punya WiFi, di sini tidak punya contohnya. Itu periferalnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi harganya, Mas. Mana yang paling murah, mana yang paling mahal? Ya. Dari sisi konsumsi daya. Power consumption-nya seperti apa? Apalagi tadi. Arsitekturnya sekarang, ya. Arsitektur CPU-nya apakah 8 bit, 32 bit, atau berapa bit? Silahkan ditulis di situ nanti. Kemudian yang berikutnya adalah apa tadi? Selain itu power consumption, ROM, RAM. Dari sisi IoT, dukungan terhadap IoT ya. Dukungan IoT. Dari sistem, dari pemrogramannya juga ya. Pemrograman, apakah dia harus ada sistem operasinya, apakah tidak? Kalau tidak, bagaimana? Ya. Contoh penggunaan, nanti aja yang ini, yang paling bawah ini. Contoh penggunaan. Contoh aplikasinya lah ya. Contoh aplikasinya di mana? Yang sekarang lagi populer gitu. Yang ini yang terakhir, yang ini yang belum tadi adalah contoh aplikasi apa tadi? Popularitas, Mas. Popularitas. Mana yang paling populer dipakai di ini? Ya, silahkan nanti diisi setelah kuliahnya selesai ya. Anda bisa baca lagi, cari-cari dari internet, kemudian diisi di sini perbandingannya. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Ya, saya lanjutkan. Kita akan spesifik membandingkan antara Arduino Uno dan ESP32 dari sisi spesifikasi, Mas. Ya, kalau Anda lihat yang di sini adalah ATmega Arduino Uno ya, tapi ATmega 168 atau ya ATmega 168, bukan 328 karena versi ATmega juga banyak. Contohnya, Mas, karena kita lihat saja clock speed saja. Dari clock speed si Arduino itu 16 MHz, Mas. Nah, kalau di sini Anda lihat, sebentar, nggak dikatakan ya. WiFi, hardware, on chip sensor. Nah, ini on-board clock-nya 40 MHz, Mas. Di sini adalah yang on-board-nya adalah 40 MHz. Tapi bisa kita naikkan dia menjadi 240 MHz, Mas. Beda kecepatan ya. Energinya 5 volt, dia di sini cuma 2,2 sampai 36 volt, dia juga sudah bisa beroperasi. Ya. Kemudian dia punya WiFi, di sini tidak punya WiFi. Dia punya Bluetooth, di sini tidak punya Bluetooth. Ya. Nah, kemudian karena dia apa namanya? Perangkat yang memiliki WiFi, maka kita bisa menanam programnya secara wireless, Mas. Peta update ya, over the air update ini. Jadi kita bisa menanam programnya itu secara wireless. Asalkan terkoneksi internet, kita bisa mengupgrade software yang ada di dalamnya ESP32. Di sini tidak bisa. Ya, contohnya dia punya audio, di sini juga nggak ada. Ya, dia punya radio frekuensi, di sini nggak ada. Ya. Nah, ini adalah fitur-fitur ya yang
yang mana dimiliki oleh si ESP32 sehingga kita akan mencoba menggunakannya di dalam perkuliahan ini. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan ya. Berdasarkan arsitektur yang tadi saya jelaskan ya, yang saya jelaskan, ini adalah bentuk aslinya nanti, Mas. Nah, di dalamnya otaknya ini kan isinya seperti ini, Mas. Namun fisiknya nanti yang akan kita miliki ya seperti ini, Mas. Nah, seperti ini. Ya, jadi dia punya 30 pin, dia punya 36 pin, ada beberapa versi yang punya 30 pin ya. Tapi secara prinsip sama sebenarnya, asalkan pin itu ada, namanya sama, maka kita bisa gunakan sesuai dengan fungsinya. Anda lihat di sini, Anda bisa lihat di sini, di pin-pin ini ada GPIO-nya dari GPIO 0, 1, kemudian 3. Dia tidak urut ya, karena ada beberapa pin yang sudah digunakan untuk modulnya sendiri, sehingga hanya pin-pin sisa ini yang bisa kita pergunakan untuk aplikasinya. Tapi ini sudah lebih dari cukup, Mas. Ya. Nah, satu warna ini mengindikasikan fungsinya sendiri, Mas. Contohnya ini yang warna apa nih? Hijau ya. Ini VSPI MOSI, VSPI MISO, VSPI Clock, VSPI CSO, CS0. Ini adalah serial programming interface yang lebih cepat ini, yang low speed, ya. Ini adalah protokol komunikasi. Jadi 3 pin ini biasanya kita akan bisa gunakan kalau kita mau terhubung ke, contohnya apa ya kalau di sini ya, CSI ya, MISO, MOSI, ke sensor, Mas. Ada beberapa sensor, contohnya sensor giroskop. Itu dia kalau kita mau mengetahui sensor kemiringan itu, kita bisa menggunakan pin-pin ini untuk terhubung dengan sensor tersebut. Ya. Contohnya kalau kita ingin mengendalikan ini, Mas, lampu LED, lampu running text contohnya, atau LCD contohnya. Atau ya LCD contohnya, kita punya display yang besar, kita ingin menampilkan informasi di display tersebut, hello world, selamat datang. Maka pin-pin ini bisa kita pergunakan. Yang RxTX yang warna kuning ini ada 2 channel, 0 dan 1, 0 dan 2 ini, 0 dan 2 ini kita gunakan untuk komunikasi keluar menggunakan protokol komunikasi serial. Dihubungkan ke komputer, ke GPS, ya kan, ke Android Anda, ya, kita bisa menggunakan yang pin yang ini. Selanjutnya yang ini, yang warna orange, ini adalah touchscreen. Ya, 0 sampai 89 ya, 4567. Ini semuanya digunakan untuk aplikasi touchscreen. Display touchscreen, kalau Anda memiliki display touchscreen, Anda bisa menghubungkannya ke sini dan kita bisa membangun aplikasi yang ada touchscreen-nya, contohnya seperti itu. Kemudian RTC ini adalah real time clock. Kita bisa membangun aplikasi berbasiskan waktu di situ. Kemudian di situ juga ada apa, Mas? GPIO ya. GPIO tadi General Purpose Input Output. Nanti fungsi itu yang kita pergunakan banyak sekali jenisnya nanti. DAC1, DAC2, Digital to Analog Converter. Ini nanti kita gunakan kalau kita ingin mengirimkan sinyal analog dari microcontroller ini. Seperti itu. Dan yang lainnya, saya tidak sempat bahas, nanti kita bahas pada detail pada saatnya sendiri. Nah, sehingga gini, Mas, contohnya ya, kalau di sini ada SPI ya. SPI ini keluarnya kemana kakinya? Nah, ini SPI. Ada VESPI, 4 pin yang ada di sini. Ada yang high speed, mana tadi high speed ini? High SPI ini. 1, 2, 3, ya. High speed yang 4 yang di sini. Jadi SPI ini ada 2 channel ya. Ada channel high speed, ada yang low speed contohnya. Keluarnya di kaki ini. Tuh, yang itu sih, Pak. Yang mana itu sih? Itu sih itu yang ini. Ya, internet ya. Itu si SCL, itu si SDA. Nah, 2 ini. Maka keluarnya nanti di 2 pin ini. Contohnya lagi apa? UART keluarnya di UART 0, UART 2. Gitu. Ya. Touch sensor yang ada di sini tadi. Dan yang lainnya seperti itu. Itu, Mas ya. Jadi ini untuk menyederhanakan isinya, kontennya di dalamnya chip tersebut. Nah, realnya nanti koneksinya seperti ini. Nah, kita berhadapan,
kita pegangnya real ini. Jadi contohnya kalau mau menggunakan sesuai dengan tujuannya, kita harus berhati-hati kaki-kaki mana yang harus kita hubungkan kalau aplikasi kita seperti apa gitu. Ya. Sehingga aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya pasti koneksinya berbeda. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan, ada rambu-rambu yang harus kita ikuti sehingga nanti koneksi tersebut tidak bermasalah. Selanjutnya, bot varian, ya, berbagai jenis ESP32 diproduksi dalam beberapa bot, ya. Kita menggunakan yang ini. Meskipun di pasaran ada yang dev kit ini, ada yang model seperti ini, ada yang seperti ini. Banyak, Mas. Ya, ada yang sudah ada displaynya juga ada. Ya, sekali lagi, Anda bisa menggunakan yang ini, yang lainnya bisa saja. Cuma pin out-nya berbeda, Mas. Nomor pin-nya nanti berbeda, tapi fungsinya sama. Cara memprogramnya sama. Bagaimana kita menggunakannya juga sama. Ya, jadi jangan khawatir kalau Pak saya sudah terlanjur beli yang lainnya Pak, silahkan saja nggak apa-apa. Tapi nanti tolong bisa disesuaikan. Contohnya kalau di sini pin GPIO satunya di kaki yang ujung sini, mungkin di sini di ujung yang bawah contohnya. Itu saja perbedaannya. Yang penting juga adalah skematiknya nih Mas. Ya, skematik ini sebentar. Nah, ini adalah rangkaian elektroniknya Mas. Nggak kelihatan ya? Sebentar. Programnya ya, praktikumnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita akan masuk ke pemrogramannya sekarang. Ya, kita akan memulai dengan membuka aplikasi VS Code terlebih dahulu. Silakan ya. Masing-masing Anda bisa menjalankan aplikasi VS Code-nya terlebih dahulu mungkin. Silakan. Kemudian pastikan ya ekstensinya yang ini. Ketika kita klik extension yang ada di sini, kita sudah memiliki ya platform I/O. Jadi ini platform I/O ini sudah diinstal. Anda klik seperti ini. Ini punya saya sudah installed. Kalau belum terinstall tinggal diketikkan platform I/O IDE. Kemudian yang kedua adalah ini C++. Nah, ini C++ ini. Ya, sama yang ketiga kemarin apa Mas? Ini ya remote sebentar. Remote development yang ini. Ya, remote development ini. Nah, remote development ini sudah ada WSL-nya, sudah ada SSH-nya, sudah ada kontainernya. Itu yang kita butuhkan untuk memulai pekerjaan kita di hari ini. Silahkan ya, kalau Anda sudah menginstall VS Code, Anda sudah menambahkan ekstensi platform I/O, C++ sama ini remote development, Anda tinggal nulis di kolom komentar ya, ini bahwa saya sudah, maka saya bisa jadikan tolak ukur apakah memang sudah selesai, apa bisa kita lanjutkan apa enggak seperti itu. Oke, Mas? Memulai untuk membuat aplikasinya ya. Ini bisa kita tutup dulu. Jadi kosongan seperti ini. Untuk memulai projectnya, pastikan kita memiliki icon platform I/O di sini ya. Kita klik terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu open ya, kemudian libraries, ada board. Kita akan memilih kita akan memilih menu open dulu, seperti ini. Dan kita akan memulai project-nya dengan memilih new project. Ini adalah nomor 1 ya, hello world ya. Praktikum 1 ya, nomor absen, kemudian nama aplikasinya adalah hello world. Jadi kita sepakati saja dulu ya, nama projectnya adalah praktikum 1, semuanya sama, underscore diikuti oleh nomor absen Anda masing-masing, underscore lagi, hello world, ya. Tidak ada spasinya semuanya.
Kemudian kita pilih di sini botnya sesuai dengan yang kita pergunakan. Kita akan memilih doit ya, DOIT, doit ESP32 DevKit V1. Yang ini yang kita pilih. Ya, kita pilih modulnya. Kemudian location-nya ini jangan sampai keliru supaya nanti bisa mengumpulkan pekerjaannya masing-masing ya. Use default ini centangnya kita buang. Kemudian kita simpan di lokasi yang kita harapkan. Contohnya kalau saya di sini, saya akan menggunakan lokasi di kelas Anda. Di sini akan saya buatkan satu folder, namanya adalah firmware ya. Anda silahkan ditentukan sendiri lokasinya di mana. Tapi saya pesan jangan sampai lupa. Nanti kalau mau dikumpulkan satu folder tersebut, Anda tinggal mengambil, mengcopy, kemudian mengirimkannya ke saya. Ya, contohnya seperti itu ya. Ini ya contohnya kita simpan pada directory firmware, kemudian kita klik finish. Ya, saya ulangi lagi di atas. Ya, nama praktikumnya, nama botnya, kemudian di sini ada frameworknya Arduino, jangan sampai keliru pilih, kita akan menggunakan Arduino saja. Location-nya kita gunakan pada folder yang kita ingat ya. Kemudian saya klik finish. Seperti itu. Ini kalau masih pertama kali mungkin akan membutuhkan sedikit waktu untuk dia bisa bisa berfungsi ya. Sampai di sini sebelum kita bisa menulis programnya. Ya. Ini ada pilihan apakah Anda mempercayai pengarang atau pembuat program di dalam folder ini. Ya, saya percaya dengan penulis programnya. Kita klik yes. Seperti itu. Nah ini adalah struktur folder kita ya, yang kita buat tadi. Nah ini kalau kita buka dari, sambil nunggu ya, kalau kita buka dari apa namanya, enggak kelihatan ya, nah, nanti saja lah ya. Ini kalau kita lihat dari strukturnya, maka folder praktikum tadi itu ada folder namanya PIO, VS Code, include, lib, src, test, dan yang lainnya. Hari ini ya, kita akan mencermati ya, sebentar saya akan tutup dulu windownya di sini. Kita akan mencermati satu file yang namanya main.cpp ini Mas. Jadi tinggal diklik source, tanda apa namanya panahnya ini, tinggal kita klik main.cpp ini, maka kita akan dibawa ke mana program utama yang akan kita modifikasi, yang mana akan kita pergunakan untuk menulis program kita. Jadi disinilah nanti semua pekerjaan program itu kita tulis ya di dalam folder src ya, di dalamnya situ ada file namanya main.cpp ya, C++. Seperti itu Mas. Jadi pastikan ya setelah Anda berhasil tadi, Anda bisa membuka sama seperti saya. Nah, kalau ini sudah ada ya, kita sudah sampai di main.cpp ini, maka tahap selanjutnya yang perlu kita laksanakan adalah di pojok bawah kiri ya, yang ini ada menu platform I/O yang membantu kita untuk mengkompilasi program Mas. Ya, untuk mengkompilasi program. Jadi di sini ini adalah build, kita akan icon ini berguna untuk mengkompilasi program atau membuild program supaya program kita dicek oleh compiler dan memastikan bahwa tidak ada error di programnya. Maka kita akan menggunakan tanda ini, saya klik saja seperti ini. Klik, tunggu sebentar, maka akan muncul proses debuggingnya, proses kompilasi program atau build program. Jadi programnya belum kita modifikasi, masih program kosong, tapi kita akan coba compile dulu. Ya, kita pastikan bahwa tidak ada error untuk memastikan bahwa lingkungan kerja di laptop kita, di komputer kita sudah siap untuk membuat program ya, seperti itu. Kalau ada error, biasanya warnanya merah.
Bukan biasanya, warnanya akan menjadi merah di sini. Dan kita perlu cermati nanti pesan merahnya apa, errornya apa, bisa kita perbaiki. Nah, contoh seperti itu. Pak Ya, izin ya. bertanya Pak. Ya, Mas. Itu tadi setelah masuk ke form apa? ID apa itu tadi itu Pak, error Pak. Ya. Nah, dari sini Mas, kalau kita lihat programnya ini masih kosong, ya. Supaya nanti Anda nggak bingung, contohnya ini kalau kita tutup, ini project ini sebenarnya masih terbuka, cuma editornya nggak kita buka aja. Tapi project ini sedang terbuka ini Mas ya. Jadi kita sedang bekerja pada project yang ini. Nah, ini bisa Anda kecilkan seperti ini, ya, jangan sampai keliru, ya. Anda bisa hilangkan seperti ini juga, ya. Nah, kata kuncinya nanti Anda bisa melihat project explore-nya menggunakan icon yang paling atas ini, diklik, ya, di sini akan muncul, oh ini adalah project kita yang sedang terbuka sekarang, kemudian Anda klik main.jpp. Ya, kalau menutup seperti ini belum menutup ini Mas. Ini projectnya masih terbuka. Kalau untuk menutup project Anda tekan file, Anda ketekan file, kemudian close folder, Mas. Maka kalau kita close folder, project ini akan tertutup. Aku ala-ala masih agak susah. Gimana? Ala-ala masih agak susah. Jangan, ala sudah bisa kamu. Tapi masih Cari yang diajarin. tadi loh. Tapi aku masih diajarin. Ya wis lihat. Nah, seperti ini dia sudah tutup. Jadi kalau Anda klik di sini, ya, ini kosong, ini berarti projectnya sudah tutup ini, Mas. Nah, cara membuka yang tadi, karena tadi sudah kita simpan, kita bisa menggunakan file, ya, open folder. Nah, ini makanya tadi saya minta jangan sampai lupa lokasi foldernya ada di mana. Nah, tadi contohnya saya simpan di unmake firmware praktikum, ya. Ini saja, ngekliknya di folder ini, jangan masuk ke sini, tidak, tapi ada di sini Mas. Kita klik, select folder. Maka dia akan meload seluruh project kita. Sama seperti tadi. Dan ini adalah punya kita, project kosong kita. Nah, caranya seperti itu. Ya, jadi project yang kita miliki, lokasi foldernya ada di sana, kita bisa menutup, kita bisa membuka, caranya seperti itu. Oke ya? Nah, dengan cara seperti ini nanti, saya berharap ketika kita memulai project yang kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya, Anda sudah bisa mandiri. Saya suruh membuka project, membuat project, menutup project, caranya seperti itu. Tidak ada yang berbeda. Ya, sekali lagi, jangan hanya mengklik seperti ini, karena project Anda masih terbuka, nanti project Anda tumpang tindih, nanti repot. Satu kode program itu satu folder, Mas. Ya, satu program itu satu folder, sama nanti setiap folder itu bisa Anda kumpulkan sehingga nanti itu lengkap ya. Oke, kita lihat lagi program kita seperti ini ya. Coba kita kompilasi lagi. Saya tekan tombol centang di sini, kita kompilasi ulang, pastikan tidak ada errornya terlebih dahulu. Oke ya, tidak ada errornya. Contohnya ini kita berikan perintah yang error, Mas. Kita tulis ngacak di sini. Ya. Jangan lupa ini ada tandanya bulat kecil ini. Ini tandanya file ini belum disimpan. Ya. Supaya nanti kita perubahan yang kita lakukan terakhir ini terbaca, maka setiap kali kita memodifikasi program kita, ya kita harus simpan, Mas. Tekan file, kemudian save. Atau Anda bisa menekan juga keyboard, shortcut keyboard, Ctrl S, Mas, untuk menyimpannya. Ya. Jadi, biasanya kalau saya setelah modifikasi, saya langsung tekan Ctrl S. Nah, bagusnya VS Code akan langsung menotifikasi kita bahwa di sini ada error. Dengan apa? Dengan memberikan apa ini? Tanda apa? Curly line ya, garis bergelombang di bawah sintak yang error. Atau di sini akan diberikan indikator, nih, merah, ya, nama filenya main.jpp merah,
pada baris kedua. Nah, ini Anda lihat langsung, oh, baris kedua ada masalah. Oh, ini saya salah ketik, kayak gitu contohnya. Ya. Nah, setelah itu kita buang, ya. Anda lihat dia otomatis akan hilang, tanda merahnya akan hilang. Cara itu sebenarnya bisa untuk mengetahui apakah program kita bermasalah apa enggak. Namun ada cara yang jauh lebih, bukan jauh lebih bagus ya. Sebenarnya cara yang lebih benar untuk mengetahui bahwa program kita error apa enggak, Mas. Contoh sederhana, ya. Contohnya kalau program kita error seperti ini, ya, kita bisa menekan tombol build ini tadi, kita kompilasi, ya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini akan muncul pesan error, Mas. Nah, kita lihat pada direktori src source ya, source sumber ya, src source /main.cpp pada file main.cpp ya. Pada baris kedua, pada kolom pertama error. Apa yang error? Kata-kata ADF atau kata ADF tidak mendefinisikan, tidak memberikan sebuah tipe data apapun. Nah, ini dia komplain ya. Nah, jadi kita scroll, valid kan ini? Kalau yang atas tadi kan sukses, karena nggak ada errornya. Sekarang ketika muncul file, kita lihat yang merah. Kita langsung lihat dia pada baris berapa, kolom berapa, pesannya apa. Itu yang paling utama. Nah, kita lihat sekarang, kita lari kan. Baris kedua, oh yang ini. Kata-kata apa? ADF. Oh, kolom pertama kata, oh ini bermasalah. Kita mikir, loh apa salahnya? Apa perbedaannya? Apa kurangnya? Kita cermati ulang, kita pelajari, oh ternyata ini nggak boleh di sini, kita hapus. Ya, kemudian kita simpan lagi, Ctrl S, ya. Nah, ini belum akan muncul karena belum kita tekan lagi. Kita harus tekan lagi, kompilasi lagi, pastikan dia tidak failed seperti ini, namun dia harusnya sukses. Ya, sukses ya. Oke, nah kalau sukses, ini kalau Anda sudah punya hardware-nya, ini contohnya saya punya hardware di saya, sebentar. Nah, ini hardware-nya. Ini akan saya coba tanam langsung. Sambil saya buka di device manager-nya dulu, ya. Device manager, kita pantau. Ketika saya tancapkan hardware-nya, kita bisa lihat. Ini tidak ada hardware tertancap, coba saya tancapkan sekarang. Kedengaran suaranya? Ini dia. Maka hardware saya akan terhubung pada COM9. Pastikan ketika kita menghubungkan hardware, kita mendapatkan COM sekian. Berapapun nilainya nggak apa-apa, tapi harus muncul duluan. Kalau nggak muncul, nggak bisa juga. Ya, mungkin ada masalah di hardware kita atau mungkin drivernya belum aktif ya. COM9 aktif. Oke, saya bisa pastikan hardware saya berfungsi ya. Sekarang kita tanam programnya menggunakan simbol yang ini, Mas. Ya, upload. Kalau tadi ini kompilasi, yang sebelahnya ini adalah upload. Kirimkan program ini ke otaknya ESP32. Oke, dia akan berusaha terkoneksi ke hardware-nya. Ya, dia terkoneksi. Kemudian dia menanam. Ini proses menanamnya. 14% sampai 100%. Kemudian dia melakukan reset dan selesai. Sukses. Artinya program kosong kita sekarang sudah ada di otaknya ESP32. Oke? Sampai di sini Anda bisa mencobanya. Saya persilahkan, Mas. Ya, pertama kali kita akan menuliskan program. Sebentar, Mas. Kok berisik sendiri toh? Kak, biarkan. Jangan mengganggu adik. Karena lihat TV sana. Adik mau apa? Ya udah di situ aja. Wes main-main di situ. Ya.
Jadi semua baris perintah yang baris program yang diawali tanda garis miring 2 kali seperti ini tidak akan dijalankan oleh program, Mas. Ini hanya untuk keterangan atau komentar namanya ya. Contohnya di sini ya, LED terhubung pada pin 02 ya, atau GPIO nomor 2. Dari mana kok nomor 2? Tadi di skematiknya kita lihat bahwa skematik tersebut, sebentar, saya share screen keseluruhan saja, bahwa di skematik tersebut mana tadi? Nah ini kita punya LED di sini, Mas. Nah, ini dilihat LED-nya, LED warnanya blue. Ada GPIO 2, jadi disinilah pin itu terhubung, LED tersebut terhubung. Ini adalah terhubung ESP32, terhubung ke LED, kemudian resistornya 1 kilo terhubung ke ground. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, kita punya LED, kita punya resistor, maka ketika kita beri tegangan di sini, maka lampunya ini akan menyala. Kalau di sini 5 volt atau berharga 1, di sini menyala. Kalau di sini 0 volt, maka di sini akan mati. Ya. Oke, sebentar. Nah, jadi hubungannya seperti itu. Jadi kita perlu definisikan dulu di mana find sama koneksi, saya berikan koneksi underscore LED, tidak boleh ada spasi pada pin nomor 2 itu ya. Kita berikan tabulasi nih ya, tekan tab beberapa kali, kemudian kita berikan pin mode ya pada pin koneksi LED ya, pada koneksi LED koma spasi saya set sebagai output ya. Sini akan saya berikan keterangan lagi ya. Set ya GPIO 2 sebagai output ya, dengan perintah bawahnya ini. Kemudian yang kedua adalah nyalakan LED ya, LED dengan perintah digital bright ya pada koneksi LED, pada koneksi LED kita berikan tegangan atau logika high supaya tadi di pinnya ada tegangannya pada pin nomor 2 tadi seperti ini ya. Sudah, jadi programnya hanya 2 baris saja sebenarnya ya. Aktifkan sebagai output, nyalakan LED ya. Nah, kemudian kita akan kompilasi dia. Anda bisa lihat langsung di hardware-nya sini. Ya, terlihat dari sana. Ini belum saya tanam tadi, sebentar. Tunggu proses sampai selesai. Kemudian akan kita tanam. Oke, sukses. Tanam dengan tombol yang ini. Upload. Seperti itu. Tunggu sebentar, proses uploadnya selesai, sampai selesai. Anda bisa sambil melihat ya, di LED-nya, ya, LED warna green-nya itu akan menyala. Anda lihat, menyala kan sekarang, bukan hanya warna merah ya, tapi warna ininya juga menyala. Mungkin terlihat di layar saya, seperti itu, ya. Artinya sampai di dengan ini kita sudah berhasil menyalakan LED. Tapi akan lebih menarik kalau LED itu kita menyalakan ya, kemudian juga kita matikan ya. Kita nyalakan, LED-nya menyala, terus kita tunggu selama setengah detik, selama 0,5 second dengan perintah delay ya. Berarti 500 milisecond. Kemudian kita matikan LED-nya. Kemudian kita matikan, saya copy daripada saya nulis ulang programnya, kayak saya paste seperti ini, ya. Kemudian di sini perintahnya adalah matikan LED, berarti koneksi LED bukan high lagi tapi low, maka di sana tegangannya kan 0 supaya LED-nya mati. Kemudian kita tahan selama setengah detik dan dia akan mengulangi terus karena di sini adalah looping. Perulangan ya, ini looping seterusnya seperti ini. Jadi ini naik lagi ke atas, ini naik lagi ke atas. Terus selamanya seperti itu.
Ya, kalau yang ini tadi dijalankan cuma 1 kali saja. Oke, dengan cara seperti ini maka apa yang terjadi? LED-nya akan menyala selama setengah detik, mati selama setengah detik, nyala setengah detik, mati setengah detik. Terus seperti itu. Ya, kita tanam programnya sekarang. Kelihatan berkedip LED-nya mungkin? Iya Pak, terlihat. Saya paskan lagi supaya lebih. Terlihat ya? Itu dia berkedip dengan frekuensi 1 detik 2 kali ya. Nyala setengah detik, mati setengah detik. Nah, dengan program yang sama, kita bisa memodifikasi contohnya jangan terlalu cepat ya, jangan terlalu lama. 100 milisecond saja contohnya menyala dan matinya. Kita ganti seperti ini programnya. Ya, kemudian langsung kita tanam. Jadi ketika kita tanam, maka otomatis dia akan mengkompilasi dan menanam. Gitu. Oke, masih proses. Tunggu sebentar. Kelihatan mungkin lebih cepat ya frekuensinya ya. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil menyalakan mematikan lampu LED Mas ya. Nah, untuk indikator di komputer kita supaya kita bisa sambil melihat lampu LED-nya menyala, lampu LED-nya mati, maka kita bisa menambahkan informasi tambahan di komputer kita ya. Kita akan menggunakan perintah serial.begin ya, kita tambahkan di situ baud rate-nya adalah 11.5 atau kita 9.600 lah ya. Kemudian baud rate-nya kecepatan seperti itu, kemudian kita nyalakan aplikasinya. Di sini kita berikan pesan. Jadi ketika alatnya menyala atau perangkatnya aktif, maka dia akan Maka dia akan memberikan pesan ke komputer kita serial.println pesannya adalah hello I am ESP32 ya. Kemudian setelah ada pesan hello I am ESP32, kita inginkan nanti setiap LED-nya menyala, kita berikan indikator juga sama ya, serial.println LED, ada petiknya, LED menyala atau LED on aja ya, LED on seperti itu. Kemudian nanti kalau LED-nya mati, kita juga berikan perintah LED-nya adalah off. Seperti ini. Supaya agak lama ya, kita berikan kembali lagi 500 ya. 500
Yang ini juga 500. Sudah, kita tanam programnya sekarang. Oke, terhubung. Anda bisa melihat lampu LED-nya. Nah, tulisannya tadi di mana? Jadi kalau di sini kan kita bisa melihat LED-nya saja. Ya. Sekarang ada tombol yang ketiga. Jadi yang tadi compile, upload, yang tiga ini monitor, Mas. Anda tinggal tekan tombol ini. Oke. Maka kita akan mendapatkan pesan Nah, ini. Ya, LED on, LED off. Jadi ketika LED-nya menyala, ada tulisan on, LED-nya mati, akan ada tulisan off. Secara bersamaan, ya. Contohnya kalau supaya kelihatan ini mungkin bisa Anda perlambat, ya. Bukan setengah detik tapi 1 detik semua, kan berarti 1000 ya. 1000. Ini coba kita nanam lagi. Izin bertanya, Pak. Silakan. Contohnya kan di sini kan punya saya ini kan sudah berfungsi, artinya sudah saya tanam ke program, bisa berfungsi, dan ini bisa kita kumpulkan, artinya program ini sudah selesai gitu. Nah, artinya kita bisa caranya gini, dari program ini Anda tinggal klik di sini ya, diklik kanan di Project Explorer ini, kemudian reveal in File Explorer. Jadi kita buka di mana lokasi projectnya ini, saya klik. Maka kita akan dibawa ke foldernya. Ya, di sini ada namanya projectnya. Nah, ini adalah folder yang kita buat sama-sama tadi. Contohnya di sini praktikum1_00 hello world. Nah, ini nanti masing-masing silahkan di copy, silahkan satu folder ini diupload ke dalam ke Google Drive. Jadi nama foldernya semuanya seragam. Yang beda hanya absensinya saja. Jadi contohnya gini. Praktikum1_00 ini saya kan. Berarti nanti 01 siapa? Absen 1. 02 absen 2. 03 absen 3. 04 absen 4 gitu. Sampai nanti absen yang terakhir. Jadi satu folder isinya ada 24 folder. Sejumlah kelas Anda, sejumlah mahasiswa di kelas Anda. Nah, nanti kalau sudah terkumpul di situ, saya dengan mudah tinggal membuka foldernya, saya cek apakah sudah mengumpulkan atau belum, kode program saya cek apakah sudah benar atau belum, seperti itu. Mas Dimas bisa membantu membuatkan akun Google Drive-nya mungkin? Oh iya, Pak, bisa, Pak. Oh iya. Nanti teman-temannya tolong bisa dikoordinasi ya. Yang pasti saya berharap sebelum pertemuan berikutnya, foldernya ini sudah selesai, sudah diisi, sehingga minggu depan kita bisa melanjutkan materi selanjutnya. Seperti itu. Oke? Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang lainnya mungkin? Oke ya, sudah cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, berarti di hari ini ya, kita sudah selesai sampai di pembuatan LED on off ya, kita bisa menyalakan, mematikan LED, kemudian juga kita bisa kendalikan, kita bisa menampilkan informasi hello world di komputer kita. Saya kira itu adalah pertemuan kita hari ini ya. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya di minggu ke depan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.